Happy Sunday, welcome to Gibeon Church. Gereja ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita sama-sama disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Pada minggu ke-18 pembacaan reformasi katekismus pada hari ini, seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membaca jawaban dan ayat dasarnya. Mengapa Kristus, Sang Penebus, harus mati? Karena Allah menetapkan dalam kasih-Nya untuk menyelamatkan suatu umat bagi dirinya sendiri. Dan karena kematian adalah hukuman atas dosa, maka Kristus rela mati menggantikan kita untuk membebaskan kita dari kuasa dan hukuman dosa dan membawa kita kembali kepada Allah. Melalui karya penebusannya yang menggantikan kita, hanya Dia yang menebus kita dari hukuman kekal dan memberi kita pengampunan dosa, kebenaran, dan kehidupan kekal. Mari kita baca ayat yang menjadi dasar dari jawaban tersebut di Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Mungkin ada kita yang saat ini bertanya-tanya, mengapa Yesus, manusia yang sangat sempurna itu, harus mati? Atau mungkin ada juga yang berpikir, mengapa kalau Allah memang benar-benar Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menghilangkan dosa kita, mengampuni dosa kita dalam sekejap, supaya Yesus bisa langsung naik ke surga tanpa harus melalui penderitaan di salib? Nah, izinkan saya membagikan satu analogi ini. Saya sekarang mengambil cicilan pinjaman ke bank untuk kepemilikan rumah atau biasa disebut KPR. Katakanlah jika suatu saat karena suatu alasan saya gagal membayar cicilan saya. Apa yang akan terjadi? Wah, saya biasanya akan kena denda, lalu ada surat teguran atau surat cinta. Lalu pada akhirnya bisa-bisa rumah saya akan disita oleh bank. Apakah bisa saya memohon, meminta kepada bank supaya pinjaman saya itu dianulir? Saya cukup yakin, walaupun saya memohon, menangis, gulung-gulung kepada pihak bank, tetap pinjaman saya itu tidak akan bisa dihapuskan begitu saja, bukan? Pasti ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Dan konsekuensi itu biasanya lebih berat daripada hutang yang awalnya saya miliki. Saudara-saudara, kita semua tanpa terkecuali telah berhutang. Bukan kepada bank, tetapi kepada Allah pencipta kita. Hutang apa itu? Hutang atas keberdosaan kita. Allah kita adalah Allah yang maha adil, sekaligus maha kasih. Allah yang maha adil tidak dapat mengabaikan hutang dosa kita. Namun, Allah yang kasih juga tidak bisa mengabaikan ketidakmampuan kita untuk membayar hutang tersebut. Penghukuman atau konsekuensi dari keberdosaan kita, yaitu maut atau keterpisahan dengan Allah itu, seharusnya dijatuhkan kepada kita semua. Karena itulah natur kemahaadilan Allah. Namun karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kepada dunia ini, sehingga Tuhan Yesus sendirilah yang turun ke dunia menjadi manusia, menggantikan kita dan menerima penghukuman tersebut, serta membayar kita, melunasi kita dari dosa. Sangatlah penting bagi Yesus yang sempurna untuk mati bagi kita.
Karena hanya pengorbanan yang sempurna itulah yang dapat menebus kita. Rekonsiliasi hubungan manusia dengan Tuhan tidak akan dapat terjadi jika tidak ada kematian Yesus Kristus di kayu salib. Jadi, mengapa penebus itu harus mati? Ya, karena itulah satu-satunya jalan bagi saudara dan saya untuk bisa hidup. Menyadari hal ini, apakah kita masih mau berkubang dalam lubang dosa? Atau kita mau bertobat, mengakui segala dosa kita, tidak berbalik lagi pada dosa itu, dan berbalik kepada penebus kehidupan kita yang sejati, Yesus Kristus? Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa karena kita sering lupa akan keseriusan dosa dan betapa berharganya pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami meremehkan, kami melupakan keseriusan dosa kami Tuhan. Mampukan kami untuk menyadari bahwa begitu mahal karya penebusan untuk kami semua Tuhan. Dan supaya kami tidak berbalik pada dosa-dosa itu lagi. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Sehingga itu dapat membawa kami kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.